Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Halo teman Nalar, balik lagi di Ngobrol Nalar. Ada yang menarik di Rakornas Partai Amanat Nasional kemarin saat Zulkifli Hasan memberi isyarat menjodohkan Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir untuk maju di Pilpres 2024. Untuk ngobrolin itu di sini sekarang sudah bersama kami ada Bang Viva Yoga, Waketum Partai Amanat Nasional, dan juga Ahmad Saidiman dari peneliti SMRC. Sekarang aku pengen sedikit mengutip dari pantun Bang Zul kemarin di Rakornas PAN. Kira-kira begini ya, jalan-jalan ke Simpang 5. Cakep. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik udah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Kira-kira begitu ya, betul ya Bang Viva ya? Sudah hafal. Sudah hafal. Karena emang iramanya enak sekali didengar. Gimana? Kita mau dengar langsung dari Bang Viva nih. Ya, kemarin ada acara BIMTEK anggota legislatif seluruh Indonesia dan rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu PAN untuk Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024. Kami mengundang Pak Presiden, Pak Jokowi, alhamdulillah hadir. Kami juga mengundang Mas Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena tempatnya di Semarang. Makanya kita undang untuk memberikan sambutan resmi atas nama Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah beliau hadir juga. Dan kita undang Mas Erick Thohir untuk memberikan materi tentang pencerahan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Alhamdulillah hadir juga. Jadi acara itu adalah fokus untuk pemenangan pemilu legislatif yang dihadiri sekitar 2.500 anggota legislatif dari PAN dan juga kepala-kepala daerah dari eksekutif Partai Amanat Nasional dan juga mengundang kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah pertama ya. Jadi yang kedua, Partai Amanat Nasional ini sudah bergabung, bekerja sama, berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Partai Golkar dan P3, KIB, kuning, hijau, biru. Gitu. Jadi sudah memenuhi persyaratan presidensial threshold pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hafal, soalnya saya dulu juga jadi pansus di situ. Jadi hafal betul. Yang memenuhi kriteria bahwa pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan 20% kursi DPR RI atau 20% suara sah nasional. Jadi KIB ini dibangun atas kesadaran sejarah dan cita-cita untuk membangun Indonesia baru. Makanya dari sisi kesamaan platform partai itu relatif tidak jauh berbeda. Di KIB telah membuat platform dan telah membuat program aksi program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau yang disingkat PATEN. Jadi pendekatan KIB ini pendekatan pada platform dan program kerja koalisi. Siapa nanti yang akan menjalankan, yang mampu menjalankan platform dan program partai itulah yang akan kami usung. Jadi pendekatan kami pada pendekatan platform. Mungkin berbeda dengan koalisi yang lain, pendekatannya pada figur, sehingga agak repot, berubah-berubah terus kan. Tapi kalau KIB ini kan adem, ayem, tentrem, solid. Sekarang tinggal persoalan mekanisme untuk pengusungan calon dari KIB. Partai Amanat Nasional tetap berkhidmat berada di barisan KIB. Partai Amanat Nasional tidak bisa, tidak mampu untuk mengusung sendiri karena tidak memenuhi presidensial threshold. Jadi nanti setiap partai politik anggota KIB akan mengusung
proposalnya ke rapat KIB. Baru di rapat KIB akan diputuskan siapa pasangan calon yang akan diusung di Pilpres 2024. Jadi kemarin acara Rakernas itu ada beberapa nama calon yang disebutkan sesuai dengan hasil Rakernas PAN tahun 2022. Ada 9 nama sebenarnya. Dari unsur kepala daerah ada Khofifah Indar Parawansa, Mas Ganjar, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Dari sisi teknokrat ada Mas Erick Thohir, dan dari partai politik ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zulkifli Hasan, Pak Ketua Umum Partai Golkar, dan Ketua Umum P3, serta Mbak Puan Maharani. Ada 9. Nah, 9 ini diputuskan oleh Rakernas, dan Ketua Umum PAN diberikan mandat untuk menentukan siapa pasangan calon yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional di Pilpres 2024. Oleh karena itu, kemarin ada beberapa respon dari bawah. Ada pengurus partai yang mengusung Mas Ganjar. Di Jawa Tengah ya pasti mengusung Mas Ganjar. Makanya kemarin sangat Makanya Rakornas sekali, digelarnya gitu. di Jawa Tengah. Ya, Karena makanya kata Pak Jokowi itu strategi mendekati Pak Ganjar, betul nggak sih? Dari dulu kan Mas Ganjar sudah dekat dengan Partai Amanat Nasional, gitu. jadi Baik. nggak usah pakai strategi, Oke. karena memang sudah dekat dari Memang dulu. sudah dekat. Sudah dekat, apalagi kami dulu sama-sama di DPR kan, sesama anggota DPR kan sudah kenal dekat. Pilihannya memang kemarin di Jawa Tengah, karena di pemilu 2019 PAN kehilangan 8 kursi di DPR RI. Jadi ada badai tsunami politik Partai Amanat Nasional di Jawa Tengah, dan kita menginginkan kembali di Jawa Tengah itu suara dan kursi PAN di DPR RI akan bertambah, dan insya Allah kami sudah menyiapkan kader-kader yang sangat potensial, menyusun struktur dan melakukan konsolidasi organisasi di wilayah, provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat kecamatan dan desa. Dan kita akan terus untuk bekerja, berjuang terus agar bisa menambah kursi kembali seperti pada pemilu sebelumnya. Baik, aku pengen ke Bang Saidiman. Bang, gimana SMRC melihat isyarat dari Bang Zul kemarin? Apakah ini untuk menaikkan elektabilitas dari PAN sendiri? Ya, saya kira memang ya seperti dugaan banyak orang ya, bahwa pidato Pak Zulkifli Hasan itu saya kira memang hampir eksplisit ya, akan menyebut nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir, dan menurut saya itu pilihan yang cukup realistis. Ada beberapa alasan sebenarnya, tadi disampaikan sebagian oleh Mas Viva, misalnya bahwa ada kesamaan dari sisi gagasan ya, dari sisi platform yang dibentuk oleh terutama koalisi Indonesia Bersatu itu untuk kemudian lebih dekat dengan sosok Ganjar Pranowo. Yang pertama adalah bahwa koalisi Indonesia Bersatu di mana PAN ada di dalamnya itu adalah partai-partai pendukung pemerintah. Dan kalau kita lihat pemerintah sekarang ini memiliki semangat untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Jadi itu payung besarnya adalah melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir, dan ada banyak sekali hal-hal yang positif di sana. Salah satunya misalnya pembangunan IKN yang juga disebut oleh Pak Ganjar Pranowo. Jadi ada kepentingan dari kekuatan politik pemerintah untuk melanjutkan hal-hal positif yang sekarang dilakukan itu. Dan kalau kita melihat dari figur-figur tokoh yang sekarang ini potensial untuk atau kompetitif di dalam pemilihan presiden, nampaknya Ganjar Pranowo saya kira yang paling merepresentasikan semangat itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kekuatan politik di KIB itu lebih dekat ke Ganjar daripada yang lain, ya saya kira itu sangat rasional dan sangat logis. Kemudian yang kedua, aspek kedua adalah bahwa sekalipun KIB ini adalah kekuatan politik yang sekarang bisa mengusung calon presiden, sangat besar kekuatan politiknya, tetapi kalau kita lihat ya dari berbagai macam survei, berbagai survei yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga, kita menemukan bahwa
elit-elit utama dari partai-partai politik yang ada di KIB ini belum cukup kompetitif untuk dimajukan sebagai calon presiden, lagi-lagi jika dibandingkan dengan Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto. Karena itu ada kepentingan bagi kekuatan politik yang ada di dalam, yang bergabung di dalam KIB ini untuk mengusung calon yang populer, untuk memenangkan pertarungan. Karena kan selain alasan ideologis, alasan kepentingan yang sifatnya gagasan dan ide, juga ada alasan yang pragmatis. Tentu saja mereka ingin menang di dalam pertarungan pemilihan presiden nanti itu, dan Ganjar itu cukup memberi peluang bagi kelompok ini untuk menang jika mereka mengusung Pak Ganjar Pranowo. Kemudian alasan yang ketiga tentu saja alasan tadi disebut ya untuk mendongkrak elektabilitas partai. Kita juga menemukan di dalam berbagai survei bahwa tokoh politik yang dimajukan oleh partai itu bisa memiliki dampak elektoral terhadap partai politik. Dan kita menyaksikan di sini bahwa di dalam KIB, di dalam survei-survei terakhir ada PAN dan P3 itu mengalami sedikit kemerosotan. Khusus untuk PAN saya kira cukup wajar karena ada persoalan gonjang-ganjing politik di tubuh PAN ketika salah satu pendirinya Pak Amin Rais mendirikan partai politik. Jadi wajar kemudian kalau pemilihnya, saya mungkin tidak mengatakan pemilih PAN sekarang turun ya, tetapi ada banyak masyarakat yang dulu memilih PAN itu menunda pilihan sekarang. Karena mungkin ingin kepastian, dan kita juga punya pengalaman dari beberapa kali pemilu. Setidaknya 3 kali pemilu yang kita saksikan, suara PAN setahun atau 2 tahun menjelang pemilu itu lebih rendah daripada hasil pemilu. Jadi nampaknya PAN memiliki karakter yang unik di mana menjelang hari H pemilihan, mobilisasi dan kampanye itu bisa dilakukan secara efektif kalau kita melihat pengalaman beberapa kali pemilu sebelumnya. Jadi di dalam survei PAN selalu rendah suaranya dibanding hasil pemilu. Dan kalau versi SMS begitu. kalau kita temukan sekarang di dalam hasil survei suara PAN agak rendah sekarang, ya, itu bukan sesuatu yang baru ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemilihan satu tokoh yang populer itu juga strategi politik yang sangat baik yang dilakukan oleh partai-partai yang sekarang di dalam survei itu terlihat mengalami kemunduran suara seperti yang dialami oleh PAN dan juga P3 di Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi mengusung calon populer saya kira itu pilihan yang sangat strategis. Saya menanggapi soal survei itu ya. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sampai sekarang Malik esensial. Itu kalau SMRC mensurvei tentang PAN itu menjadi partai nasakom, partai yang nasibnya 1 koma, gitu. Iya. Jadi kayak SMRC ini selalu konsisten melakukan kesalahan, gitu. Sejak tahun 2004 loh Mas. Tapi, gitu ya. Tapi kita ada. Tunggu dulu, saya belum selesai, gitu. Ya, jadi coba bayangkan sejak tahun 2004 sampai tahun 2019, PAN itu selalu 1 koma. 1 bulan sebelum pemilu pun juga tetap 1,18 SMRC, indikator, LSI, selalu begitu. Jadi ternyata itu tidak terbukti dengan hasil KPU. Ada perbedaan signifikan 500% loh. 1, menjadi 6,8, menjadi 7,1, menjadi 7,3. Itu apa? Itu artinya ada faktor kesalahan dalam hal survei. Kalau dikatakan survei SMRC tidak kredibel, enggak juga. SMRC kan kredibel juga. Jadi intinya satu, kalau dikatakan itu karena faktor caleg, enggak juga. Memangnya kalau saat kampanye itu seluruh caleg dari partai politik yang lain tidur? Enggak kan, sama-sama juga bekerja. Jadi ada kesalahannya. Kesalahannya satu ya, ini satu aja saya tanggap, itu survei nasional di breakdown ke survei dapil. Jadi masing-masing provinsi itu kan berbeda, tapi karena itu dari respondennya itu representasi dari sekian populasi sehingga tidak mencerminkan validasi dan akurasi dari realitas objektif yang ada di lapangan. Itu satu ya, harusnya kan kalau SMRC mau coba survei per dapil atau survei per provinsi, itu pasti akan menunjukkan hal yang lain. Seperti yang kemarin ketika saya tanya di Carta Politika, terus dia merubah tentang metodologi survei, ternyata menunjukkan hal yang lain. Ternyata PAN
itu sekarang di survei 4,3 gitu. Jadi itu kalau menurut saya. Jadi memang konsisten untuk melakukan kesalahan. Dan itu dikutip sama media yang lain gitu. Saya tidak membela diri, tapi kita mencoba untuk melihat realitas. Satu dari hasil KPU dari tahun 2004 sampai 2019. Yang kedua dari metodologi survei, kan memakai statistik. Ya kan? Nah, coba pakai metode yang kayak gitu. Saya rasa nanti hasilnya lain. Gitu, Akan Mas. berbeda ya? Akan berbeda. Baik, kita balik lagi ke topik yang tadi. Karena tadi bilang survei, jadi saya harus ngomong gitu. Tapi saya kira saya butuh menjawab sedikit saja. Itu nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. sedikit saja. Klarifikasi Yang sedikit. pertama memang kita menemukan ada pola masing-masing partai punya keunikan ya. PAN kita lihat ada fenomenanya semacam itu lebih rendah hasil survei dibanding hasil. Tapi itu berlangsung terjadi sekitar setahunan ya sebelum pemilihan umum dan juga tidak 1, waktu itu Pak 3 atau sampai 4% ketika tahun 2019 dan kemudian PAN mendapatkan 6,8%. Sebelumnya sekitar itu juga sekitar 4% Mas, setahun. sebelum Mas masuk ASMRC coba dilihat 2 bulan sebelum pemilu berapa Ya, surveinya. nanti Tanpa dilihat. nanti kita ya. lihat. Tapi Iya. partai yang lain, Saya kumpulin semuanya soal hasil survei dari tahun 2004 sampai sekarang. partai yang Ada lain punya fenomena yang lain. Misalnya Golkar itu relatif konsisten. Jadi setahun sebelum pemilu itu suaranya hampir mirip dengan hasil KPU. PDIP ada kecenderungan hasilnya lebih tinggi di dalam survei dibanding dengan hasil. Jadi karena hasil KPU. hasil KPU. Jadi Lebih rendah. ada Hasil survei tinggi tapi KPU rendah. ada fenomena itu. Tapi terkait dengan metodologi tadi, saya kira juga penting diketahui oleh publik bahwa walaupun kita tidak langsung survei dapil, tetapi di dalam pertanyaan yang kita ajukan itu pertanyaannya adalah jika pemilu dilaksanakan sekarang, apakah partai mana atau calon dari partai mana yang akan Anda pilih? Jadi tadi keberatan Mas Viva Yoga bahwa ini karena tidak langsung survei kepada calon-calon, ya saya kira itu sudah terwakili di dalam pertanyaan yang kita ajukan di dalam survei. Baik, Ya ini kembali bicara ke soal laptop ya, caleg dan boleh partai ya? ID gitu. Jadi kita berdebat panjang lah soal ilmu statistik itu, ya kan? Gitu. Siap. Tapi Boleh. salah terus SMRC gitu loh. Oke, kita boleh balik langsung Boleh, boleh. ngobrolin Kalau Ganjar tadi ngomong Erik survei, tadi. jadi saya juga ngomong Jadi survei. teringat lagi ya Pak. Bung Viva, gimana Ganjar ini kan bukan kader dari PAN, Iya. tapi kader dari PDIP. Takut nggak nanti PDIP sensi? Kayak kemarin kan sempat Bu Mega agak sensi tuh. Ya, jadi gini loh, PAN belum secara resmi mengumumkan pasangan calon. Nanti yang resmi itu adalah PAN akan mengumumkan pasangan calon, kemudian PAN itu akan membawa di rapat KIB. PAN tidak bisa lepas dari KIB. Jadi keputusan PAN itu harus bersama-sama dengan Golkar dan P3. Oke. Kan? Mungkin nggak Jadi- sih ngomongin soal KIB? Mungkin nggak nanti PAN bisa mendorong Ganjar Erik Ya, ini di KIB? Jadi ya dengan posisi Mas Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan, PAN tuh paham banget. PAN sangat menghormati fatsun politik untuk menjaga martabat partai politik yang lain. PAN tidak mungkin selonong boy, tidak mungkin nyelonong dan kemudian tidak mengindahkan etika-etika dalam berpolitik. Kita mengetahui bahwa Mas Ganjar adalah kader PDI Perjuangan. Ya kita tunggu keputusan dari PDI Perjuangan untuk mencalonkan siapa. Tetapi di Partai Amanat Nasional ini beberapa wilayah sesuai dengan aspirasi mereka melalui Rakerwil, misalnya di NTT, di Papua, di Sulawesi Utara, di Jawa Tengah, mereka menginginkan Mas Ganjar untuk dicalonkan oleh PAN. PAN ini adalah partai modern yang demokratis. Salah satu ukuran demokratis itu proses demokratisasi internal partai dalam proses pengambilan keputusan berjalan di PAN. Tidak ada ownership di PAN itu. PAN itu partai terbuka loh Mas. Jadi setiap proses pengambilan keputusan itu selalu dirumuskan melalui pengambilan keputusan dari bawah ke atas gitu. Tidak instruktif top down tidak, tetapi berdasarkan kepada penyerapan aspirasi. Jadi begitu mekanismenya. Mungkin ada beberapa partai politik yang top down gitu ya kan, yang menjadikan partai politik itu sebagai ownership kayak perusahaan. Kalau di PAN tidak. PAN itu
partai modern yang mengembangkan demokrasi di internal, sehingga kelihatannya riuh rendah gitu. Ada yang mendukung Mas Ganjar, ada yang mendukung Pak Erlangga, ada yang mendukung Mas Anies. Oke, nggak apa-apa. Tapi begitu nanti proses pengambilan keputusan resmi oleh DPP Partai Amanat Nasional, semuanya harus tunduk patuh pada keputusan. Baik, sekarang aku ke SMRC. SMRC sendiri gimana nih melihat elektabilitas Ganjar Erik? Sejauh ini kami melihat bahwa ya terutama Pak Ganjar ya, dia adalah figur yang paling kompetitif sejauh ini dan mengalami penguatan ya dalam 2 tahun survei yang kita lakukan. Di antara 3 figur yang paling kompetitif itu Ganjar yang mengalami penguatan yang sangat konsisten. Sementara Prabowo Subianto itu mengalami penurunan yang juga cukup konsisten. Anies Baswedan sebenarnya fluktuatif, tetapi di dalam 4 atau 5 bulan terakhir mengalami penurunan, terutama pasca deklarasi oleh Nasdem ya, pasca Anies Baswedan kemudian dibawa ke berbagai daerah kemudian mengalami penurunan. Mungkin penjelasannya bisa macam-macam, tapi saya kalau pertanyaannya bagaimana melihat peluang mereka, saya kira Pak Ganjar sekarang yang paling kompetitif. Kemudian ditambah dengan Erick Thohir, saya kira figur Erick Thohir itu melengkapi ya. Katakanlah kalau kita pakai terminologi solidarity maker ada pada Pak Ganjar, kemudian pada Pak Erick Thohir ini profesional yang saya kira ini memenuhi harapan publik tentang sosok pemimpin yang pertama adalah dekat dengan rakyat, kemudian punya rekam jejak yang baik, punya platform yang baik. Saya kira memenuhi harapan itu. Kemudian yang kedua dari sisi SMRC setuju ya. Kemudian yang kedua dari sisi PAN, saya kira menarik sekali. Kemarin saya membaca tweet Pak Zulkifli Hasan ya, yang menyatakan bahwa PAN tidak mengusung politik identitas, tapi politik fleksibilitas. Nah, ini penting membedakan saya kira PAN sekarang dengan saya kira rivalnya yang keluar, yaitu Pak Amin Rais membuat Partai Umat yang justru mengusung politik identitas. Menurut saya ini juga satu isyarat yang sangat penting bahwa ini menjadi argumen yang dipakai oleh PAN untuk kemudian lebih dekat ke sosok seperti Ganjar Pranowo dibanding misalnya ke Anies Baswedan yang kita tahu lebih dominan aspek politik identitasnya kalau kita lihat ya, datang ke umat dan seterusnya dibanding Pak Ganjar yang lebih fleksibel. Masih ngomongin soal KIB tadi, beredar kabar KIB itu adalah kendaraan Jokowi untuk mengusung Ganjar. Gimana tanggapannya Bang Saidiman? Saya kira ya itu bisa saja orang mengatakan, tapi menurut saya lebih besar dari itu. KIB ini adalah partai-partai koalisi pemerintah yang diharapkan menjadi bagian dari payung besar untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan positif yang diambil oleh pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Oke, sekarang balik lagi ke Bang Viva. Bang Zul kemarin sempat menyebutkan kalau Erick Thohir itu adalah kader PAN. Itu ada arti tersendiri nggak sih Bang? Katanya kader PAN itu cocok dengan gagasan Erick Thohir. Ya, Mas Erick Thohir ini adalah seorang teknokrat, seorang entrepreneur, dan cinta olahraga. Dari ide gagasannya untuk kemajuan Indonesia, ya sama dengan platform Partai Amanat Nasional. Jadi kedekatan hubungan antara Mas Erick Thohir dengan Partai Amanat Nasional itu ya dari dulu juga sudah dekat dari dulu, bukan dalam perspektif politik sebenarnya, tapi awalnya sih ya memang secara persuasif secara pribadi sudah dekat. Kemudian Mas Erick Thohir juga sering hadir di acara-acara Partai Amanat Nasional, tapi kemudian publik menilai bahwa Erick Thohir itu adalah personifikasi dari Partai Amanat Nasional. Ya buat PAN sih tidak ada masalah, bagus-bagus saja kalau gitu. Baik, kemarin di pidatonya Bang Erick Thohir juga menyebutkan kalau udah siap kerja untuk PAN. Itu gimana menurut Bang? Ya itu bagus karena menurut kami Mas Erick Thohir memiliki hubungan yang dekat dengan Bang Zul, memiliki hubungan yang dekat dengan kami semuanya, dan Mas Erick Thohir itu bukan orang lain bagi Partai Amanat Nasional itu. Meskipun bukan kader resmi, tapi sudah dianggap
kader kultural kah, kader ideologis kah, kader apa lagi itu namanya itu. Jadi sudah menjadi keluarga besar Partai Amanat Nasional. Oke, jadi kapan nih PAN akan mengumumkan resminya capres dan cawapres yang diusung? Nanti akan diumumkan bila tiba pada waktunya. Bila tiba pada waktunya. Dan siapa nama-namanya ya nanti akan diumumkan. Tapi saya rasa publik juga sudah mengetahui kira-kira ya. Kalau SMRC melihatnya peta politiknya seperti apa sih nanti, Bang Saidiman? Melihat dengan kode-kode dari Bang Zul, dengan keluarnya Ganjar Erik, kemudian ada lagi diusung dari partai sebelah sana. Iya, saya kira sampai sekarang kita melihat ya, kalau tokoh-tokoh yang potensial untuk maju, saya kira ya 3 nama itu masih cukup potensial, walaupun misalnya di koalisi pendukung Anies Baswedan sekarang ini sedang tampaknya sulit sekali mempertemukan mereka. Bahkan partai yang pertama mengusung Anies Baswedan juga maju mundur sekarang kelihatannya ya, karena kan masih ada di dalam koalisi pemerintahan. Kelihatannya apa kenyataannya? Sementara koalisi Pak Anies Baswedan ini kan mengusung satu jargon perubahan yang agak berbeda dengan pemerintah. Jadi itu dilemanya ya di sana. Kemudian Pak Prabowo Subianto saya kira juga masih ada persoalan soal siapa cawapres yang mereka usung, karena PKB tampaknya juga cukup konsisten ingin memajukan ketua umumnya untuk menjadi capres atau cawapres setidaknya. Sementara di Ganjar Pranowo sebagai salah satu figur yang tadi cukup kompetitif, saya kira ya kalau kita lihat bukan hanya PAN ya, tapi kita juga lihat suara-suara dari P3 di bawah juga mulai mengerucut menyebut satu nama ya. Kemudian saya kira PDIP juga dari pidato Ibu Mega waktu itu saya justru melihat bahwa figurnya mengarah juga ke Pak Ganjar Pranowo ya. Disebut bahwa calon presiden yang akan mereka usung itu pertama adalah kader partainya, kedua itu punya pengalaman di legislatif, kemudian punya pengalaman di kepengurusan PDIP. Dan saya kira kalau kita lihat sosoknya yang paling mungkin itu saya kira yang paling populer sekarang adalah Pak Ganjar Pranowo juga. Jadi begitu sekarang petanya ya. Tiga figur itu saya kira memiliki magnet ya untuk membentuk poros, menarik partai-partai untuk kemudian Kira-kira nanti ada berapa pasangan sih di 2024 ini? maksimal sebetulnya 4. Maksimal Tetapi 4. tampaknya kalau kita lihat dari berbagai macam konfigurasi yang paling mungkin 3 atau setidaknya 2 kalau misalnya salah satu dari 3 ini tidak bisa maju karena tidak cukup dukungan partai politiknya. Baik, terakhir nih Bang Viva. Jadi PAN optimistis KIB akan oke sama Ganjar Erik atau gimana? Ya nanti akan kita rumuskan bersama dengan Partai Golkar dan P3. Intinya nanti keputusan di KIB itu saya meyakini Mbak akan bulat, musyawarah mufakat dan tidak voting karena KIB ini adalah partai politik yang ada di pemerintahan sekarang untuk melanjutkan perubahan pembangunan, untuk melanjutkan perubahan pembangunan. Jadi Bang Zul nggak mau nyalon ya? Nggak mau nyalon nanti. Saat ini Rakernas masih memutuskan Bang Zulkifli Hasan itu menjadi salah satu figur yang dicalonkan di Pilpres 2024, ya kan? Termasuk juga Pak Erlangga dan Ketua Umum P3. Nah, nanti dari hasil pembahasan di KIB tentunya juga ada ukuran-ukuran kuantitatif yang rasional, yang objektif untuk memutuskan siapa yang akan diusung. Intinya pasangan calon yang diusung oleh PAN dan KIB itu adalah pasangan calon yang punya potensi untuk menang. Karena platform dan program kerja KIB itu dirancang untuk memenangi Pilpres 2024 dan menjalankan program kerja untuk 10 tahun mendatang. Itu. Jadi nanti siapa yang akan diusung tentunya juga menggunakan bantuan dari SMRC dan lembaga-lembaga survei yang lainnya. Karena politik sekarang itu politik yang sangat rasional, malah ada adagium yang menyatakan begini,
maha benar lembaga survei dengan segala hasilnya. Katanya tapi suara ada juga survei yang sesuai abal-abal juga ada Oh, iya, gitu. baik. Tapi kalau SMRC nggak abal-abal lah. harus yang kredibel. Bonafit. Bonafit, Karena Bang baik. Saiful senior saya. Baiklah. Oke, sekarang aku pengen nanya closing statement-nya dari Bang Viva, silakan Bang. Pemilu ini adalah bagian dari proses demokrasi, pengejawantahan kedaulatan rakyat yang akan kita dapatkan setiap 5 tahun sekali. Jadi proses kompetisi harus mengedepankan nilai etika, moral, kompetisi persahabatan. Kita bertarung, kita berjuang dengan ukuran-ukuran yang lebih kompetitif dan moralis. Tapi apapun hasilnya, ya itulah keputusan dan kenyataan politik. Setelah itu tutup buku, kita akan berkompetisi lagi. Jadi bagian yang biasa saja karena mekanisme demokrasi itu sirkulasi kepemimpinan akan dilaksanakan 5 tahun sekali dan kami partai politik juga ikut bertanggung jawab agar pemilu itu bisa berkualitas dan berintegritas, menghasilkan proses demokrasi yang baik dan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih. Sekarang Bang Saidiman, ada closing statement-nya terakhir. Ya, saya ingin menggarisbawahi pernyataan ya Ketua Umum PAN tentang PAN sebagai partai yang mengedepankan politik fleksibilitas dibanding politik identitas. Saya kira ini upaya dari PAN untuk melakukan pembeda dari partai yang baru lahir, yaitu Partai Umat yang justru mengusung politik identitas. Dan saya kira ini penting sekali. Ini menunjukkan bahwa PAN kembali kepada visi reformisnya. Kita tahu bahwa PAN ini adalah partai yang dilahirkan oleh para aktivis reformasi ya. Ada nama-nama besar di sana, ada Gunawan Muhammad, Abdillah Toha, ada Faisal Basri dan seterusnya yang dulu mendirikan PAN. Saya kira pernyataan dari Bang Zul ini menurut saya sangat penting di tengah ancaman politik identitas yang sebenarnya bisa mengerikan ya, karena bisa membentuk polarisasi di masyarakat. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak. Udah selesai sudah di Ngobrol Nalar kali ini. Terima kasih banyak Bang Viva. Makasih banyak Bang Saidiman. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Nalar selanjutnya. Sampai jumpa.